Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat lawatan pimpinan Tuhan, sehingga kami Bapa boleh ada pada saat ini. Sebentar Tuhan, firman tercurah bagi kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan lawat kami, memberikan hati yang mau belajar akan firman Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar. Ya Tuhan, firman yang tercurah yang hamba sampaikan pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil daripada kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan dari sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada hari ini yaitu kasih Allah yang tak terbatas. Saudara-saudara, ketika berbicara tentang Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan melalui ayat ini akan berfokus pada satu ayat saja. Saudara-saudari, ayat ini sering disebut sebagai satu Injil dalam satu ayat. Nah, kenapa dikatakan hal demikian? Karena akan mengandung sebuah inti dari keselamatan dan kasih dari Allah yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, kita akan mengeksplorasi 3 aspek penting dari ayat yang kita dengarkan pada hari ini. Yang pertama yaitu kasih Allah yang sangat besar. Saudara-saudara, di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 16 dimulai dengan sebuah pernyataan sederhana. Namun pernyataan ini sangat begitu mendalam, yaitu karena sangat begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saudara-saudara, kasih Allah tidak terbatas pada sekelompok ataupun pada suatu bangsa, ataupun pada orang yang kaya ataupun pada orang yang miskin dan lain sebagainya. Allah tidak pernah memandang bulu, tidak pernah memandang orang lain untuk memberikan kasih-Nya. Akan tetapi saudara-saudari, Allah memberikan kasih yang setara bagi setiap umatnya yang percaya akan Dia. Saudara-saudari, ada 2 poin penting yang ditampil daripada kisah yang pertama, yaitu Allah mengasihi kita meskipun kita berdosa. Di Roma 5 ayat 8 tadi dikatakan, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, kita masih berdosa. Saudara-saudara, sangat begitu jelas terlihat bahwasanya Allah sangat memiliki kasih yang sangat besar bagi setiap umatnya, sehingga terlihat dari Roma 5 ayat 8, Yesus sendiri saja rela mati untuk dosa manusia. Saudara-saudari, poin yang kedua yaitu kasih ini adalah kasih yang memberi bukan hanya perasaan ataupun emosi, tetapi diwujudkan dengan tindakan nyata. Saudara-saudara, Allah bukan hanya berkata-kata bahwasanya Dia mengasihi manusia, Allah mencintai, menyayangi manusia, akan tetapi Allah itu sendiri menunjukkan bagaimana cinta kasih-Nya, bagaimana rasa sayangnya bagi setiap umatnya. Saudara-saudara, garis besar yang kedua yaitu pemberian yang terbesar. Di dalam Mazmur 37 ayat 24 dikatakan, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara, Ia ataupun Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, tidak hanya berkata Ia mengasihi kita, aku mengasihi saudara, aku mengasihi kalian. Akan tetapi Allah itu sendiri menunjukkan kasih-Nya melalui pemberian yang paling sangat berharga, yaitu Yesus telah mati di kayu salib. Seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat yang ke-8 tadi, Ia mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Bahkan sampai saat ini ketika manusia masih berdosa, Allah tetap masih mengampuni saudara-saudara. Di dalam garis besar yang kedua ini ada 2 poin kecil. Yang pertama, mengapa Yesus mati? Saudara-saudara, karena hanya melalui pengorbanan Yesuslah di kayu salib dosa-dosa kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Pada saat dari hal itulah kita melihat bagaimana kasih Allah yang sangat besar bagi setiap umatnya. Yang kedua yaitu Yesus adalah anak Allah yang satu-satunya. Salib sebagai bukti ibadah. Melalui salib kita melihat puncak kasih Allah yang sejati. Yesus rela menyerahkan hidupnya demi keselamatan kita manusia. Sangat begitu jelas terlihat saudara-saudara ketika kita diperhadapkan dengan sebuah salib. Tentu yang ada dalam benak kita
adalah pengorbanan Yesus sendiri. Sehingga kita sebagai orang Kristiani ya sudah mengakui bahwasanya salib itu adalah lambang sebagai seorang Kristiani. Saudara-saudara, garis besar yang ketiga yaitu undangan untuk beriman. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun hilang. Saudara-saudari yang terkasih, ada 2 poin kecil yang saya angkat dari garis besar yang ketiga, yaitu ayat ini memberikan janji besar. Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika kita meyakini bahwasanya Yesus itu sang juru selamat, ketika kita meyakini bahwasanya seluruh dosa-dosa kita yang hanya ditebus oleh Tuhan ialah tentunya kita akan memiliki kehidupan yang kekal ketika kita selalu mempercayai bahwasanya Yesus yang juru selamat. Saudara-saudara, poin yang kedua yaitu percaya bukan hanya sekedar mengakui bahwa Yesus ada, tetapi bersandar sepenuhnya kepadanya sebagai Tuhan. Ketika kita hanya mengatakan aku mencintai Yesus, aku menyayangi Yesus, aku adalah anak daripada Yesus. Saudara-saudara, ketika kita hanya mengakui dalam hal perkataan, tetapi tidak ada pelaksanaan, tetapi semuanya itu hanya nol. Tetapi yang dimaksud pada poin yang kedua ini ialah ketika kita memang betul-betul percaya kepada Tuhan, kita harus menerapkan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kesimpulan yang boleh saya ambil ialah dari kitab Yohanes 3 ayat 16 ini. Yohanes 3 ayat 16 adalah pernyataan kasih terbesar yang pernah disampaikan oleh Allah itu sendiri, yang penuh dengan kasih, memberikan anaknya untuk menyelamatkan dunia dan melalui imannya kepada Yesus. Ketika kita hanya diselamatkan dari kebinasaan, tetapi juga menerima hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam barisan surga, kami boleh bersyukur kembali Tuhan, firman Tuhan tercurah bagi kami. Ya Tuhan, buat firman yang telah kami dengar, bukan hanya kami dengarkan, tetapi bisa kami terapkan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu, Kau pakai lebih lagi daripada saat ini. Dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.